jati diri, inovasi, kreativitas, identitas, dan kebanggaan untuk meraih vitalitas yang maksimal sebagai bangsa yang lebih berakal. Saya kira itu. Terima kasih pada moderator yang sudah menyiapkan dan memberi kesempatan untuk beraktualisasi. Terima kasih kami sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ali atas pemaparan materinya mengenai digital culture nih. Nah, rekan-rekan talenta digital, berbicara mengenai budaya digital, kita ini tidak boleh melupakan budaya kita meskipun kita saat ini sudah di era digital ya. Harus ada upaya-upaya nih yang dilakukan untuk tetap melestarikan budaya-budaya lama kita. Sebenarnya adanya teknologi saat ini ketika kita memanfaatkannya dengan bijak dan baik, tentunya ini dapat memudahkan mengenalkan kearifan lokal seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ahli tadi. Nah, untuk itulah dalam menghadapi era digital ini, jangan kita meninggalkan budaya lama dan menggantikannya dengan budaya digital, tapi lakukanlah nih kolaborasi agar budaya lama kita tetap terjaga dan tidak hilang. Nah, untuk materi selanjutnya nih akan dibawakan oleh narasumber kita yang ketiga. Dan langsung saja mari kita sambut narasumber yang ketiga, yaitu Bapak Wijaya Kusuma SPD MPD. Bapak Wijaya, apakah sudah siap? Sudah. Oke, Bapak sebelumnya mohon izin menyampaikan untuk pemaparannya 20 menit ya Bapak. Langsung saja kepada Bapak Wijaya, saya persilahkan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Om Jai, Guru Blogger Indonesia. Perkenalkan saya menyapa dulu moderator kita Mbak Jafira. Selamat pagi Pak Kiai Ali Ahmadi. Terima kasih Mbak Nur Aini. Terima kasih. Lalu ada sahabat saya, Mas Wahidin, Muhammad Yusron, ya, itu sahabat saya, makasih. Dan tadi ada Mbak Salem ya, yang jadi key opinion leader. Pada kesempatan hari ini, izinkan Om Jai menyampaikan materi yang akan dibantu oleh panitia. Silakan panitia ditayangkan slide presentasi Om Jai. Hari ini Om Jai mengajak teman-teman semua, mari kita bijak beretika di dunia digital. Buat adik-adik yang belum follow Instagram Om Jai, silakan follow Instagram Om Jai di Wijaya Labs dan mampir ke blog di wijayalabs.com. Buat teman-teman yang nanti pertanyaannya belum terjawab, bisa mengirimkan WA ke 0815 915 5515. Tema hari ini sangat menarik, yaitu anak muda harus berani bikin perubahan di dunia digital. Materi yang sangat bagus sekali dan mudah-mudahan bisa Om Jai sampaikan dalam waktu 20 menit. Next, panitia. Hari ini teman-teman talenta digital akan mendapatkan 4 materi, yaitu tentang digital skill, keterampilan digital, yang kedua digital etika digital, lalu yang ketiga digital culture, budaya digital, dan terakhir digital safety atau keamanan digital. Ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan materinya, jangan lupa tulis di blog. Apa itu blog? Blog adalah alat rekam yang ajaib. Keajaibannya akan Anda temui seiring dengan lamanya Anda menulis di blog. Pesan Om Jai, jangan lupa nulis di blog. Next, berikutnya. Anak muda harus berani bikin perubahan di dunia digital tanpa meninggalkan etika digital. Ini ada 5 kemudahan yang didapatkan anak muda zaman sekarang. Yang pertama, akses pendidikan sekarang makin gampang. Anda mau cari model pendidikan apapun ada.
bisa dipelajari secara langsung dengan sinkronus seperti saat ini, bisa dipelajari secara tidak langsung melalui YouTube. Jadi Anda tinggal pilih mana yang cocok buat Anda. Anda bisa ikut kursus melalui online tanpa harus bertatap muka. Yang kedua, passion dan bakat Anda tak akan lagi terpendam. Jadi Anda tuh bisa bikin kegiatan-kegiatan online di TikTok kayak Bulan Sutena, di Instagram, bikin IG Live secara langsung, undang pakar. Kayak kemarin tuh Om Jai diundang oleh Ketua OSIS salah satu SMA. Diajak secara langsung di Instagram, cerita kenapa Om Jai jadi blogger. Wah, seru. Dan ternyata penontonnya banyak juga di Instagram. Yang ketiga, era digital membuat semua saling terkoneksi. Kayak sekarang nih Om Jai belum pernah ke Lamongan, tapi sudah ketemu masyarakat Lamongan. Bahkan sudah mencoba soto Lamongannya yang enak. Nah, itulah yang membuat kita akhirnya saling kenal, saling terkoneksi walaupun jarak kita saling berjauhan. Yang keempat, informasi semakin terbuka. Sekarang informasi apapun ada di internet. Kita butuh cari baju, tinggal dapat model apa bajunya. Kita cari buku, tinggal cari buku apa yang kita cari. Akhirnya apa? Jarak yang jauh itu sekarang tidak menjadi berarti lagi. Yang jauh jadi terasa dekat. Nah, kita jadi ketemu tuh teman-teman di seluruh dunia. Om Jai aja waktu kuliah di Cina masih ketemu tuh teman-teman tutor, mentor di sana walaupun hanya lewat dunia maya. Nah, ini nanti bisa kalian baca di website idntimes.com. Wah, keren tuh websitenya yang ngelola anak muda. Next berikutnya. Di dalam aplikasi Cyberkreasi, mudah-mudahan teman-teman talenta digital sudah install aplikasi Cyberkreasi. Teman-teman akan mendapatkan modul etis bermedia digital. Di sana nanti dijelasin tuh tentang pengantar etis bermedia digital. Kedua, cerita netiquette ya, warga digital. Jadi aturan-aturan yang harus dijalani, hak dan kewajibannya. Yang ketiga, waspadai konten negatif. Tadi Pak Jokowi bilang, ayo banjiri internet kita dengan konten-konten positif. Sebagai anak muda, kalian punya kewajiban mengubur konten-konten negatif dan berubahnya menjadi konten-konten positif. Sehingga Indonesia semakin cakap digital. Nah, yang keempat adalah interaksi bermakna di ruang digital. Kalau kita melaksanakan interaksi bermakna, itu semuanya enak. Kenapa sekarang host mematikan mic Anda? Supaya materi yang saya sampaikan, narasumber lain yang disampaikan bisa masuk ke otak Anda semua. Lalu kemudian Anda mengetik, bertanya, Om Jai, bagaimana caranya melaksanakan etika yang benar di media sosial? Wah, asik, tanya jawab. Nah, itulah yang namanya interaksi bermakna di ruang digital. Yang kelima, yuk kita berinteraksi seperti saat ini dan bertransaksi dengan bijak. Nanti teman-teman ada yang dapat hadiah tuh dari dompet digital, ada yang dari GoPay dan lain sebagainya. Lumayan buat pesen jalan-jalan atau kita makan-makan di rumah. Yang keenam, digital media tidak mengubah manusia. Kita tetap menjadi manusia seperti biasa. Kita bukan generasi Mbah Surip. Gara-gara PPKN kita bangun tidur, tidur lagi. Atau generasi rebahan, kata anak sekarang, dikit-dikit rebahan, dikit-dikit rebahan. Atau juga bukan generasi merunduk, sambil dengerin webinar, HP kita terus dibaca. Akhirnya kita menjadi generasi merunduk. Nah, itulah teman-teman, mengapa kita harus punya etika. Kayak Thalita Azharia. Nah, itu kameranya dinyalakan, sehingga objek tahu, oh ada Thalita ikut kegiatan ini. Ada Pak Umbar Iman lagi asik ikut. Nah, itulah mengapa kita perlu menyalakan kamera supaya interaksi secara virtual itu berlangsung dengan baik. Akhirnya apa? Kita beretika dalam berinteraksi digital secara bijak. Pada ujung-ujungnya, kita mampu menggali potensi yang ada dalam diri kita di dunia digital tanpa meninggalkan etika. Ayo anak muda, gimana caranya supaya kita
mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita tanpa meninggalkan etika. Yuk kita lihat slide berikutnya. Silakan operator. Nah, kami teman-teman guru di PGRI itu memaksimalkan potensi lewat dunia digital. Kita buka kelas yang namanya Public Speaking for Teacher, kelas bicara. Terbuka untuk umum. Adik-adik pelajar, mahasiswa kalau mau ikut silakan. Kita latihan jadi MC, kita latihan jadi pembawa acara, kita latihan jadi narasumber. Nanti kemudian kita mulai menciptakan panggung-panggung sendiri. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dalam rangka memaksimalkan potensi kita. Kita undang narasumber-narasumber terkenal lainnya kalau kita belum pede. Jadi kayak kemarin tuh Om Jai diundang oleh salah satu ketua OSIS di Jakarta. Dia undang Om Jai di acara podcast. Kita ngobrol-ngobrol, Om, gimana sih cara jadi YouTuber? Terus kemudian follower kita semakin lama semakin meningkat. Oh, keren. Nah, itulah mulai kita belajar berbicara efektif sedikit demi sedikit. Dan itulah yang kita lakukan di asosiasi profesi dan keahlian sejenis. Saya lihat juga di sini banyak guru yang ikut aktif dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa ikut kelasnya gratis setiap Selasa malam Rabu dan Kamis malam Jumat habis sholat Isya. Next berikutnya. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan. Mendidik bukan mencekik. Jadi kalau kita berjuang, dulu para gerilyawan itu berjuang sampai Indonesia merdeka, itu mereka memutihkan merdeka. Nah, sekarang kita merdeka di bidang teknologi. Karena teknologi itu hadir untuk menyampaikan kebenaran, bukan membuat keonaran. Teknologi itu untuk menyampaikan kebaikan, bukan kerusuhan. Oleh karena itu, Om Jai menganggap kalian anak-anak muda, ayo mulai menjaga kehormatan kita. Melalui apa? Melalui jarimu. Karena jarimu adalah prestasimu. Jarimu bukanlah harimaumu. Teknologi hadir untuk memudahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita. Jangan sampai kemudian teknologi yang kita dapat justru tidak membahagiakan kita dan bahkan menyulitkan hidup kita. Oleh karena itu, pesan Om Jai kepada para talenta digital yang hari ini hadir hampir 500 orang, yuk kita saling berbagi kepada teman-teman lainnya melalui media digital. Next, operator. Hari ini Om Jai mengajak teman-teman semua, yuk kita menanam pohon pendidikan. Apa itu pohon pendidikan? Pohon pendidikan berakar moral dan agama. Kalau moral kita baik, agama kita baik, insya Allah kita akan jadi orang baik. Pada akhirnya berbatang ilmu pengetahuan, beranting amal perbuatan, berdaun tali silaturahim, dan berbuah kebahagiaan. Itulah yang kita harapkan, wahai anak muda. Kita berinteraksi di dunia maya tanpa meninggalkan etika. Pada akhirnya, di saat PPKM seperti saat ini, kita ikut bersama keluarga kita dalam rangka mengembangkan pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga ini penting. Ayah, ibu, anak, semua berkumpul dalam keluarga dan saling berkomunikasi dan berinteraksi. Saat-saat seperti ini jarang biasa kita lakukan. Saya sendiri ketika sebelum PPKM, saya harus berangkat habis subuh dan pulang habis isya. Hari ini, Om Jai mengajak kawan-kawan semua para talenta digital. Gunakan jarimu. Ayo jarimu, mana jarimu? Ya. Gunakan jarimu untuk, kayak Pak Umbar tuh, mulai berbagi ilmu Pak Umbar. Mbak Widawati, kita mulai berbagi ilmu dan pengalaman kita masing-masing. Akhirnya apa? Kita berkolaborasi. Oh, kita ketemu sama kelas 12 IBB Sima Dalmang ya, SMA Dalmang ya. Akhirnya apa? Kita belajar digital, walaupun kita nggak ketemu, walaupun saya nggak berada di kelas kalian. Dulu kita nggak pernah bermimpi dari ruang yang sempit, ukuran 2x2 bisa ngajar jutaan orang. Sekarang itu terjadi, kita ngajar lewat YouTube dan teman-teman mengaksesnya di situ. Makanya jangan kaget kalau Deddy Kobuzer itu kalau pakai YouTube
sama pakai podcast, dia langsung tersebar, bisa lebih dari 5 juta penontonnya. Oleh karena itu, yang keempat, Om Jai mengajak teman-teman semua hari ini, wahai anak muda, ciptakan informasi. Kalau Om Jai menciptakan informasinya lewat blog, kalian mau lewat mana? Lewat TikTok Om? Oke, silakan. Lewat Instagram Om? Silakan lewat Instagram. Lewat YouTube Om? Oke. Gunakan media sosial yang ada untuk menciptakan informasi. Tapi yang paling penting adalah poin kelima. Nah, Pak Umbar itu adalah pejuang hoak. Beliau memerangi hoak. Kalau ada kabar-kabar bohong, beliau langsung singkirkan. Tidak usah diladenin. Pada akhirnya kita masuk poin ke-6. Mampu mengontrol diri kita. Tidak mudah terpancing. Nah, anak-anak muda ini nih kadang-kadang cepat sekali terpancing nih. Makanya Pak Taslun, teman-teman, Pak Umbar, Bu Idawati, ya, kemudian Mbak Ika, Mbak Helmin. Ini kita ingat ini anak-anak muda ini. Supaya apa? Supaya aman dan nyaman bermedia sosial. Itulah yang harusnya kita lakukan di media sosial kita. Next, berikutnya operator. Nah, sekarang kita bicara tentang etika digital. Apa sih itu etika digital? Etika digital adalah paradigma atau pandangan kita di mana transformasi digital berpegang pada moral mereka yang menjalankannya. Jadi kalau moralnya baik, dia tidak akan berubah menjadi kejahatan, tetapi kebaikan. Dalam paradigma ini, kita fokus pada orang, proses, dan teknologinya. Sekarang nih, kita di PGRI lagi aktif supaya teman-teman guru honor bisa lolos P3K, ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita berdoa semoga teman-teman cepat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentu itu semua harus dimulai dengan semakin cakap digital karena semua tesnya online. Sekarang anak-anak muda SMA, SMP itu tesnya online. Guru juga tesnya online. Itulah yang membuat Indonesia semakin cakap digital. Tetapi yang harus diperhatikan adalah etika digital kita di dalam kita bermain sosial media. Next berikutnya. Ada 4 prinsip etika digital yang harus teman-teman pegang. Yang pertama, adanya kesadaran bahwa dalam masyarakat berpengetahuan, dalam media sosial itu kita harus sadar ada hak dan kewajiban yang harus kita ikuti. Yang kedua, kebajikan. Kita harus melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena hadiah dari melakukan kebaikan adalah kebaikan itu sendiri. Yang keempat, kejujuran. Ingat sifat Nabi, sidik, tablik, amanah, patonah. Kita mulai dari kejujuran. Kalau kita jujur, mengupload konten-konten yang milik kita, bukan milik orang lain, tidak melakukan plagiasi, tidak melanggar undang-undang ITE, insya Allah kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada pepatah mengatakan, lempar batu, sembunyi tangan. Padahal kita yang posting, tapi tidak ngaku. Tetapi dalam dunia digital tidak bisa, akan ketahuan siapa yang memulainya. Dan siapa nanti yang akan mengakhirinya. Nah, itulah. Bapak Wijaya, mohon maaf menyela, izin menyampaikan waktunya 5 menit lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Seharusnya teknologi itu mempertemukan, bukan memisahkan. Di dalam kegiatan ini, saya ketemu Ibu Jisi Kirana. Saya ketemu Talita yang memperhatikan kegiatan. Saya ketemu Ahmad Ali Mustafa. Saya ketemu Amalia Tiara. Saya ketemu Mas Diana. Saya ketemu Diana Mariana yang sedang asik bersama teman-temannya. Inilah yang mempertemukan kita. Bukan justru memisahkan kita. Kita menjadi saling kenal, mengenal. Nah, saat ini kita memerlukan banyak modul literasi digital. Jadi teman-teman yang terutama guru, dosen, yuk kita buat modul literasi digital. Supaya anak-anak kita bisa belajar dengan baik, mulai dari etikanya, mulai dari skillnya, budayanya, sampai keamanannya. Next, operator. Kita menjadi pejuang anti hoax.
Kita mulai membangun jejak digital baik. Kita bikin panggung-panggung di YouTube, di TikTok, di Instagram, dalam rangka mengembangkan keterampilan abad 21. Lalu kita kampanyekan gerakan Aku Cinta Literasi dan Numerasi. Karena sekarang AKM sedang dikampanyekan oleh Kemdikbud. Itulah yang kami lakukan di guru-guru di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Next, berikutnya. Teman-teman, tahun 2015, Om Jai bersama teman-teman blogger Kompasiana diundang Presiden Jokowi untuk makan siang di Istana Negara. Pada saat diberi kesempatan bicara, Om Jai sampaikan bahwa akses internet kita di sekolah-sekolah itu belum merata. Om Jai minta supaya infrastruktur di setiap sekolah diberikan. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit infrastrukturnya sudah mulai dipenuhi. Tetapi infrastruktur yang bagus itu tidak disertai dengan kesantunan di dunia maya. Akibatnya apa? Kita masih peringkat ke-29 dari 30 negara yang diteliti oleh Microsoft. Jadi kita ini mulai harus belajar etika. Apa itu etika? Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, perihal hak serta kewajiban kita di media digital. Terima kasih. Itu saja yang Om Jai sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wijaya atau Om J nih atas pemaparan materinya mengenai pilar digital ethics nih. Nah, jadi rekan-rekan talenta digital, meskipun di dunia digital itu merupakan ruang yang bebas ya, tapi ada etika yang berlaku juga di dalamnya. Nah, oleh karena itu kalau katanya Om J nih, gunakan jarimu dengan baik, gunakan untuk berkomentar yang positif, bersikap dengan bijak, dan tentunya memposting hal-hal yang baik. Yuk kita mulai nih membiasakan diri untuk menerapkan etika-etika dalam bermedia sosial, karena kalau misalnya nggak dimulai dari kita, terus siapa lagi nih yang memulainya? Nah, sebelum kita beralih ke narasumber selanjutnya nih, saya ingin mengajak rekan-rekan talenta digital daerah Lamongan untuk jangan lupa install aplikasi Siber